Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Nah, sekarang kita lihat lagi, sudah dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun. Belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara. Itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Selama perjalanan ber-YouTube ini, saya sudah banyak sekali mengomentari orang-orang yang secara keilmuan itu dipastikan tidak memiliki keilmuan yang mendalam. Bahkan jangankan mendalam, mendasar saja tidak. Dan ini memang sudah menjadi kebiasaan di akhir zaman, dan itu sudah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW, dan juga sudah banyak sekali diingatkan oleh para ulama kita terdahulu. Sehingga yang kasihan itu akhirnya adalah orang-orang awam yang tidak memiliki patokan secara pasti mana kiai atau ulama atau ustadz yang bisa diikuti dan mana yang tidak. Nah, diantaranya itu kemarin perkataan Rhoma Irama yang mengatakan bahwa habaib itu begini dan begitu, ya, karena pengalaman pribadinya banyak habaib yang mabuk dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata perkataan Rhoma Irama ini sampai juga kepada Habib Rizik, dan Habib Rizik itu mengomentari hal ini. Nah, di dalam komentarnya ini banyak sekali hal yang menarik, dan supaya kita tidak berlama-lama di dalam muqaddimah, kita langsung ke dalam video karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari apa yang Habib Rizik katakan di sini. Kita simak langsung ya. Kita ingatkan, tadi Pak Kiai kita di dalam ceramahnya luar biasa mengingatkan kita untuk agar perhatikan kita kumpul dengan siapa. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhani, turunan daripada Sunan Giri. Alhamdulillah. Padahal bagus itu, harusnya nggak dilewat. Betul masyarakat di Tegal ini, saudara. Bagaimana tidak, guru kita ini kiai, putranya kiai, putranya kiai, putranya kiai, turun-temurun dari mulai Sunan Giri sampai kepada putrinya yang menikah, yaitu dengan Kiai Surya Prana, semuanya kiai. Alhamdulillah. Nah, kita ingatkan, tadi Pak Kiai kita di dalam ceramahnya luar biasa mengingatkan kita untuk agar perhatikan kita kumpul dengan siapa. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamailah orang-orang yang shadiqin. Shadiqin itu apa? Orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar, orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang shadiqin. Saudara, jadi jangan jauh-jauh dari para ulama kita, para guru kita, para kiai kita. Saudara, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, saudara. Jangan jauh-jauh, dan kedudukan ulama begitu tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Baik, sampai sini dulu. Ini patokan untuk orang-orang yang masih kebingungan mencari guru. Itu sudahlah, kita punya patokan-patokan yang sangat bagus sekali. Carilah guru yang bisa mengajarkan kamu perkara sedari tauhid sampai kepada tasawuf, ya. Itu, jangan cari yang aneh-aneh, jangan cari yang nyeleneh-nyeleneh. Tasawuf batiniah, zikir, apa segala macam begitu ya, sampai kamu itu bisa menyatu dengan alam, menyatu dengan Allah, kayak gitu tinggalin udah. Ini sudah akhir zaman, jangan nyeleneh-nyeleneh. Cari orang-orang terdekat yang mana sanadnya itu terkenal, nyambung, dan terutama ini, kalau misalkan mau berguru kepada orang-orang yang masyhur, jangan berguru kepada orang-orang yang dekat dengan penguasa. Itu repot nanti kesananya. Itu sudah patokan dasar saja dulu, meskipun itu bukan patokan mutlak ya. Nanti pada akhirnya kalau memang kita ini bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran, nah itu akan ditunjukkan insya Allah pada waktunya. Dan ini memang betul patokannya, wa kunu ma'as shadiqin. Tapi ya memang sulit juga patokannya untuk orang-orang yang awam itu bagaimana. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada orang-orang dengan sifat demikian gitu.
Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, saudara, hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mereka yang ulama yang istiqamah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu takut kepada Allah. Dan kedudukan ulama begitu tinggi. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di mana Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu. Enggak sembarangan ditinggikan, darajat. Sekian banyak derajat Allah tinggikan, saudara. Artinya apa, saudara? Allah memuliakan para ulama, Allah meninggikan derajat para ulama. Isyarat apa yang kita dapat dari ini? Kalau Allah saja yang maha mulia, maha tinggi, maha suci, maha agung, maha besar, memuliakan para ulama, maka kita hamba-hamba Allah wajib untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wajib kita meninggikan derajat orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ulang dulu ya, karena ini poinnya menarik sekali. Untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wajib kita meninggikan derajat orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya semua di sini, siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha suci? Oke. Jadi begitu. Kita ini kenapa memuliakan para ulama? Karena Allah memuliakannya. Jadi kalau misalkan kita ini tidak memuliakan perkara atau orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kita itu sejatinya tidak memuliakan Allah. Itu adalah kelaziman ya. Nah di dalam Ihya Ulumuddin misalkan itu sering dikatakan barang siapa yang dia sudah diberikan Al-Quran kemudian menyangka atau menganggap ada sesuatu yang lebih baik yang diberikan kepadanya selain Al-Quran, maka dia itu sudah menghinakan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu demikian. Jadi kita cari dulu di ulama yang benar. Makanya saya itu heran ya, kalau misalkan orang-orang itu sekarang yang berkumpul di kubunya si Imad, itu sudah jelas-jelas orang yang gak punya ilmu. Itu sudah sangat amat jelas sekali. Maka nanti kelazimannya, meskipun tidak semua yang mereka katakan itu salah, tetapi istidlal, cara mereka berdalil, cara mereka mengambil kesimpulan itu salah. Nah Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan, semua perkara yang diambil dari dalil dan istidlal yang salah, maka natijahnya pun itu meskipun benar, dia anggapannya salah, dia batil begitu. Nah inilah, jadi memang sulit ya mencari ulama itu. Kalau misalkan kita didoktrin sekarang ikuti anu, ya susah juga, karena itu harus merupakan pencarian pribadi dan harus memang mendapat pribadi. Cuman kalau misalkan yang mendengarkan ini bisa atau mau mengambil nasihat dari apa yang saya berikan, cobalah mencari alim itu. Sekali lagi tadi yang mengajarkan kita semua perkara sedari fondasi. Jadi udah kita itu punya guru satu aja cukup sekarang itu. Nah kalau misalkan ditanya siapa, tuh ada Habib Ali Bakir ya As-Saqaf. Beliau tuh nggak aneh-aneh lah ngajinya itu. Kalau misalkan ngaji dari mulai mantik ya, mantik itu dasar pola pikir tuh, mantiknya itu ada, kemudian ilmu kalamnya ada, fikihnya juga dalam sekali. Ya, tasawuf belum banyak mengkaji beliau itu, cuman ada hikam, beliau itu ada majelisnya juga. Jadi itu sudah cukup. Nah kita belajar jangan kemaruk ya, jangan mau cepat bisa begitu dari awal dulu. Apalagi kalau misalkan untuk Thalibul Ilmi yang dari jurumiyahnya itu belajar, dari sorofnya belajar dan lain sebagainya. Udah di situ itu insya Allah akan selamat dan akan disampaikan kepada kebenaran begitu. Nah kalau misalkan bukan berarti orang-orang misalkan seperti Habib Rizik ini tidak bisa diikuti, bukan. Tetapi ya kalau misalkan kita mendengarkan ceramah-ceramahnya Habib Rizik itu kan sifatnya sudah ceramah secara umum, itu sifatnya yang nampak di permukaan. Kecuali kalau misalkan dekat ke majelisnya, itu lain lagi urusannya. Ini nasihat bagi orang-orang yang memang ingin mencari ilmu begitu, bukan orang yang hanya ingin tahu ramainya sekarang lagi apa, kemudian berbicaranya apa gitu. Itu kan yang menjadikan kita prihatin. Jadi perkara-perkara atau konten-konten yang isinya itu murni ilmu itu sulit sekali mendapatkan perhatian. Tetapi yang berkaitannya dengan ada hiruk pikuk, kaitannya dengan ada rame-rame, orang takut FOMO, orang FOMO kan, fear of missing out itu, orang takut ketinggalan. Di situ orang tuh ramainya kumpulnya. Nah makanya salah satu cara yang saya pakai itu memasukkan ilmu ke dalam perkara-perkara yang lagi rame. Padahal itu untuk menyebarkan dan mendapatkan ilmu itu tidak terlalu bagus begitu. Ya ini mah kadar darurat ya. Zaman sekarang sulit. Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi nggak main-main kedudukan ulama, saudara. Jangan main-main, jangan sembarangan, saudara. Makanya ada pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, dalam kitabnya hati-hati meninggalkan ulama. Beliau pesankan betul, saudara. Lalu kita coba-coba meninggalkan ulama, saudara. Pertama, keberkahan akan Allah angkat daripada nafkah kehidupan kita semua. Dan yang gak kalah bahayanya, saudara, yang kedua, saudara, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita beberapa waktu, saudara,
Yang lalu ini saudara kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim, bahkan sampai sekarang masih ada pemimpin-pemimpin yang korup, yang mendukung perjudian, yang mendukung kemunkaran saudara. Ya kita salahkan mereka, tapi juga kita mesti introspeksi diri. Jangan-jangan ini karena kita jauh dari ulama. Jangan-jangan ini karena kita nggak ikut ulama. Saudara, jadi Allah kirim pemimpin-pemimpin yang rusak, yang korup, yang suka judi, yang zalim, yang jahat, saudara, yang suka ganggu ulama, saudara, ganggu pesantren, ganggu pengajian. Kenapa? Karena umat banyak mulai meninggalkan ulama. Oke, itu betul ya di dalam kitab Nasoihul Ibad kalau tidak salah itu. Jadi kalau orang ini dia sudah jauh dari ulama, ini kan di dalam apa? Musalasat ya, yang tiga-tiga. Nah, saya berikan begitu. Nasuhul Ibad itu ada yang 3 perkara, ada yang 2 perkara, 2 perkara. Di antaranya ini, kalau orang itu sudah jauh dari ulama, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 cobaan itu. Cobaan yang pertama itu dihilangkannya berkah dari kasabnya. Jadi, kalau kamu jauh dari alim, kamu jauh dari ulama, bisa jadi kasab kamu itu menghasilkan banyak uang. Tetapi uangnya itu tidak barokah tuh. Karena memang dicabut, karena memang tidak dekat dengan ulama. Akhirnya hilang, habis tanpa bekas, ya, baik bekas dunia maupun bekas akhirat itu. Jadi tidak membawa kebaikan. Nah, yang kedua ini akan dikuasakan kepadanya sultan yang zalim, penguasa yang zalim. Dan ini sudah terasa oleh kita. Coba lihat ya, beberapa generasi presiden yang lalu, malah yang sedang kita rasakan, itu bukanlah presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin yang direkomendasikan oleh ulama. Yang mana pada akhirnya, di akhir itu demikian adanya, menjadikan penyesalan yang amat sangat besar. Kan repot ya kalau misalkan ada mantan pemimpin itu diributkan ijazahnya. Itu kan yang malu siapa? Ya warganya juga, begitu kita juga sebagai rakyat Indonesia yang malu. Belum lagi kalau kita melihat kepada kerusakan-kerusakan yang berupa kerusakan lingkungan, kemudian kerusakan secara ekonomi. Kalau misalkan kita tidak merasakan kejatuhan ekonomi kelas bawah dan kelas menengah semenjak masanya Pak Mulyono, itu tidak memiliki penglihatan dan pendengaran begitu. Dan sekarang ya saya itu pernah dalam posisi merasa tenang tatkala diambil oleh presiden kita yang salah, oleh Pak Prabowo, tapi juga kemudian meleset juga ya apa yang saya kirakan itu. Dan beliau juga bukan orang yang direkomendasikan oleh para ulama. Ulamanya yang sidikin tadi, yang sidikun itu, para ulama yang sidik. Nah, itu yang harus diperhatikan memang. Jadi, kalau misalkan banyak para pemimpin yang zalim saat ini, ya jangan salahkan mereka juga karena mereka dipilih oleh rakyatnya dan rakyatnya sudah jauh dari ulama. Dan entah nanti ini disebutkan atau tidak ya. Yang ketiga ini akan keluar dari dunia tanpa membawa keimanan. Nah, ini yang paling ngeri ya. Karena jelas orang itu kalau dia jauh dari para ulama, maka dia tidak akan tahu bagaimana i'tiqad yang baik, bagaimana iman yang benar, apa saja perkara yang mengeluarkan dia dari agama, dia nggak bakalan tahu. Nah, sehingga orang seperti itu fil haqiqoh, kadang-kadang mereka itu jangankan disebut keluar dari agama, pernah masuk agama saja tidak. Karena yang tahu hakikatul iman itu bagaimana ada di dalam kolbunya manusia, patokan-patokannya itu adalah para ulama. Dan kalau kamu jauh dari ulama, gimana kamu bisa memiliki iman itu? Dan apabila iman itu tidak dimiliki, bagaimana bisa dibawa mati? Ini yang paling ngeri. Nah, untuk orang-orang begini kan, sekarang kita itu terlalu besar ya, kalau memikirkan negara itu terlalu besar. Kita mikirin provinsi aja terlalu besar begitu. Yang belum kadung terjun ke dunia hingar-bingarnya media sosial, hingar-bingarnya popularitas, lebih baik memikirkan diri sendiri dulu. Karena itu yang fardu ainnya begitu. Jadi carilah akidah yang benar, carilah fikih yang benar, carilah tasawuf yang benar. Itu yang paling urgent sekarang itu. Ku anfusakum, diri kita dulu, itu yang paling penting ya. Dan ini sudah amat sangat jarang sekali diperhatikan oleh masing-masing dari kita. Istri kita nanti juga masing-masing juga, sama anak kita juga nanti kita masing-masing juga. Ini harus diperhatikan begitu, diri kita sendiri di dalam kaitannya dengan ilmu yang benar. Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali dari para ulama yang benar, yang memang sayang sama kamu, yang memang memiliki perhatian sama kamu, yang memang kamu itu diperhatikan sebagaimana memperhatikan anak-anak beliau, para asatidz, kiai-kiai yang memang arif billah itu, ulama Allah ya, bukan ulama usyaiton. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini, cinta ulama tidak? Siap ikut ulama? Siap. Siap ikut Siap. ulama? Siap bersama Siap. ulama? Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudara, kedudukan ulama itu begitu tinggi. Warathatul anbiya, enggak main-main. Saudara, pewaris para nabi. Mereka mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, sekaligus juga
mewarisi beban dakwahnya, saudara. Jadi tugas ulama itu berat, bukan. Saya bicara begini, saudara, bukan ulama minta untuk dihormati, bukan. Bukan minta supaya kiai ini minta dihormati, enggak. Para ulama-ulama, para kiai-kiai kita yang tulus, yang ikhlas, enggak ada yang minta dihormati, saudara. Justru Allah yang mengajarkan kepada kita, tinggikan derajat ulama. Hormati itu para ulama. Kalau ini sudah perintahnya datang dari Allah, isyaratnya datang dari Allah, wajib untuk kita taati. Insya Allah. Nah, selain itu, saudara, kalau kita bicara ulama. Oke, ada poin lagi yang baik juga tadi ya. Bahwa para ulama ini, mereka itu bukan hanya mewarisi akhlak Rasulullah yang benar ya. Bukan hanya mewarisi ilmu yang datang dari Rasulullah. Karena memang sejatinya para ulama itu memakai fasilitas yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga mereka itu dimuliakan. Ada yang patut diperhatikan juga di sini, yaitu para ulama itu mewarisi beban dakwahnya Rasulullah. Jadi ini yang sulit ya. Tidak semua orang itu mampu amar ma'ruf. Dan tidak semua orang yang mampu amar ma'ruf itu mampu nahi mungkar. Nahi mungkar ini dia lebih sulit daripada amar ma'ruf. Makanya banyak sekali syarat-syaratnya ya, supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam membinasakan diri sendiri karena nahi mungkar itu. Jadi nahi mungkar ini lebih sulit daripada amar ma'ruf. Nah, di dalam dakwah itu, orang yang pernah merasakan ke dalam dunia dakwah itu sulit. Dakwah itu sulit. Karena dakwah itu bukan sebuah pekerjaan yang ada jamnya. Enggak. Itu adalah identitas seorang da'i. Jadi pada momen kamu itu memutuskan diri sebagai da'i, kamu mau terjun ke dunia dakwah, maka pada momen itu kamu seakan-akan melepaskan masa depanmu, quote and quote ya, secara duniawiyah begitu. Bayangkan berapa banyak santri dan berapa banyak dari santri itu yang akhirnya beruntung untuk bisa terus di dalam ilmu mereka, jadi ustadz, jadi kiai. Itu nggak banyak. Makanya banyak sekali santri-santri yang pada akhirnya tidak mendapatkan perhatian secara duniawi ya. Tetapi mereka tetap harus melaksanakan dakwahnya dan sudah tidak ada pilihan yang lain selain dakwah. Makanya dakwah ini bukan sebuah karir. Nah, karena yang jadi ustadz ini tahu ya. Yang jadi ustadz tahu, sulit sekali mengambil beban dakwah itu, sangat sulit sekali. Dan ini harus menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat ya. Termasuk oleh lapisan santri itu sendiri, termasuk oleh lapisan kiai itu sendiri. Jadi sulitnya kita itu di sini. Sehingga banyak ya orang-orang itu yang memandang sebelah mata kepada para ustadz, kepada para kiai, yang mana mereka itu suka misalkan memberikan azkar, zikir-zikir tentang lapangnya rezeki, tetapi rezeki mereka sendiri tidak terlihat lapang begitu. Itu banyak terjadi. Untuk orang awam, hal-hal seperti itu seolah menjadi kontradiksi. Tapi bagi kalangan asatidz yang lain itu tidak. Karena paham, misalkan yang namanya rezeki itu bukan melulu masalah banyak uang. Kemudian bahkan ada orang yang lebih memilih untuk tidak memiliki banyak uang daripada banyak uang dan lain sebagainya. Cuman kalau melihat secara sosial, apalagi akhir zaman sekarang, yang mana orang itu cenderung untuk berpikir secara materialistis, secara pragmatis, beban dakwah ini jelas terasa semakin berat lagi. Nah, untuk orang yang sudah sampai pada derajat masyhur dari agama, uang itu tidak menjadi masalah. Itu amat sangat mudah sekali didapatkan. Sangat mudah. Tidak ada orang yang lebih mudah mendapatkan uang kecuali para asatidz yang sudah masyhur. Itu mudah sekali mendapatkan uangnya. Nah, kalau mereka memang tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya itu masih lurus, kemudian memang memperjuangkan agama, pasti masalahnya bukan pada uang, masalahnya pada perkara yang lain. Seperti yang dihadapi oleh Habib Rizik ini. Kalau Habib Rizik ini ya mau mengambil jalan enteng, mau mengambil jalan mudah begitu, beliau nggak bakalan masuk kepada ranah yang berbahaya seperti ini. Nggak bakalan. Jadi kalau kita misalkan mau melihat orang yang sudah teruji, mudah-mudahan istiqomah dan husnul khotimah beliau itu Habib Rizik, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan yuswa, memanjangkan umur beliau di dalam berkah. Habib Rizik ini salah satu dai yang sudah melewati ujian-ujian tersebut. Ujian kemasyhuran sudah dilewati, ujian ancaman sudah dilewati oleh beliau itu, dan beliau tidak mundur sejengkal pun. Kalau saya di posisi Habib Rizik, udahlah kita ambil aman aja lah. Udah terserah pemerintah aja, udahlah. Kita mah yang penting kan ada jadwal mingguan begitu ya. Ada jadwal bulanan. Malah bisa jadi satu hari itu sampai 3-4 panggung begitu. Yang mana kalau orang sudah sekelas beliau itu duitnya juga pasti bakal banyak. Nanti yang ngasih amplopnya. Udah, itu kalau berpikir dakwah cuman buat duit. Yang mana saya katakan tadi, seorang ustadz itu kalau dia sudah masyhur, uang sangat mudah. Nah, kalau ini sudah menjadi tujuannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam perkara-perkara yang beresiko. Dia tidak akan memakai apa yang ada pada dirinya untuk terus berjuang begitu. Jadi akan ada pada zona aman. Dan ini tidak ada pada diri Habib Rizik. Beliau itu subhanallah ya,
sulit mendapatkan orang seperti beliau ini. Saudara, saat ini kekuatan yang masih dominan bisa menjaga akidah umat, menjaga akhlak umat, menjaga kepentingan umat di negeri ini, saudara, adalah para ulama. Ulama kita di mana-mana yang punya pondok pesantren, yang punya majelis-majelis taklim, yang punya mimbar-mimbar dakwah, saudara, yang diikuti oleh ribuan, ratusan, bahkan puluhan juta orang, saudara. Itu kekuatan. Itu kekuatan yang mesti kita jaga. Sehingga oli yang tadi dikatakan oleh kiai kita, oli paling jahat di dunia. Oli apa? Oli apa? Bukan oli mesin, bukan. Betul Pak Kiai bilang, oligarki jahat ini, saudara, nggak bakal berani ngutip umat Islam, nggak bakal berani mengganggu kita kalau kita bersatu bersama ulama. Betul, betul. Tapi kalau kita nggak bersatu dengan ulama, kita semua meninggalkan ulama, jauh dari agama, ya kita akan dihancurkan oleh mereka. Karena saat ini, saudara, masih peran ulama begitu tinggi, bukan hanya sekarang. Dari sebelum kemerdekaan, Indonesia belum lahir, ulama udah berjuang, saudara. Tentara belum lahir, ulama udah jihad, saudara, memerdekakan Indonesia. Loh, memang tentara itu lahir kapan? Lahir setelah kemerdekaan tahun 45, saudara. Tapi kiai-kiai pondok-pondok pesantrennya kita lihat, saudara. Kita lihat pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya kita lihat, saudara, pondok pesantrennya Syekhuna Khalil Bangkalan di Madura, atau pondok pesantren Sidagiri, saudara. Itu Sidagiri aja umurnya udah hampir 300 tahun. Kita merdeka baru berapa tahun? 80 tahun. Pesantren umurnya udah ratusan tahun. Jadi duluan mana Indonesia sama pesantren? Ayo jawab yang jujur, duluan mana Indonesia sama pesantren? Dong. Duluan mana Indonesia sama pesantren? Pesantren. Dulu kiai-kiai kita di berbagai daerah, saudara, siang buka kitab ngajar umat, malam angkat senjata gerilya. Mereka serbu itu posko-posko penjagaan penjajah Belanda, saudara, di mana-mana. Puncaknya, saudara, bagaimana para kiai kita, saudara, sepuh-sepuh kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, begitu juga putranya Kiai Haji Wahid Hasyim, saudara, ditambah lagi kiai-kiai NU yang lainnya. Bagaimana puncaknya pada tanggal 10 November 1945, begitu Belanda balik numpang dengan tentara Inggris kembali ingin menjajah kita, saudara. Bagaimana, saudara, arek-arek Surabaya dari Jawa Timur, Jawa Tengah kumpul ke Surabaya di bawah pimpinan kiai, mereka perang, mereka usir itu mereka yang coba menjajah Indonesia lagi, saudara. Oke, bentar ada takbirnya ini ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jadi saya mau tanya, jasa ulama besar tidak? Ya, besar sekali, Habib. Ini poin menarik juga. Jadi saya katakan tadi ya, di dalam video ini banyak sekali poin menariknya. Yang mana bagian terakhir ini bagian terakhir dari video saya, begitu ya. Ini videonya masih panjang, sebetulnya masih setengahnya. Habib Rizik ini mengingatkan kembali kepada kita peran pesantren, dan yang mana seharusnya memang kita ini mulai merapat lagi ke pesantren. Jadi pola kehidupan masyarakat yang semakin pragmatis dan semakin materialistis itu sudah menjauhkan diri dari pesantren. Dan memang pesantren pun karena memang sudah banyak, itu menjadi banyak sekali warnanya, dan tidak sedikit para kiai yang tidak bisa menunaikan amanah. Ada yang akhirnya menjadi kriminal, kemudian ada yang pencabulan dan lain sebagainya. Itu pun sedikit banyak yang mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pihak pesantren. Akhirnya kalau tidak dekat dengan pesantren, mau dekat dengan apa? Nah, ini permasalahannya. Jadi kita ini sebagai umat muslim ya tadi, yang bisa menjaga akidah itu yang paling penting. Yang bisa menjaga akidah, keselamatan di akhirat, itu adalah para kiai, para ulama. Tadi permasalahannya, para ulamanya yang mana? Itu yang harus Anda memiliki fondasi sedikitnya ilmu untuk mengetahui mana ulama yang siddiq, yang memang betul-betul alim, yang memang betul-betul bisa membimbing Anda, begitu. Nah, kalau sudah mendapatkan hal itu, sudah perputaran kehidupan kita muter di situ aja. Ya, kita kerja, kemudian kita pulang, kita ke majelis. Kita pulang lagi, kita kerja lagi, kita pulang lagi, kita ke majelis lagi. Terus aja seperti itu. Waktu dan harta kita itu habiskan saja untuk keluarga dan majelis, begitu. Itu kalau sudah mendapatkan yang siddiq. Dan kalau ini bisa dimulai dari lingkungan yang paling kecil, dari RW misalkan ya, atau dari desa terus ke atas, apalagi sampai ke kabupaten, sampai ke negara, saya yakin Indonesia ini akan jauh lebih baik, begitu. Ini mungkin video yang agak ditakuti oleh oligarki itu ya kalau mendengar. Saya cukupkan dulu di sini. Bagi yang mau lanjut silahkan komentar lanjut, begitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua dalam magfirah dan rahmatnya Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.